Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram lil Ustadz Muhammad Fatani kal mu'allim fi hadha ad-dars يعني تعليم القرآن والحديث ولا أنسى لجميع الإخوان والأخوات بقسم تعليم اللغة العربية من فصل باء الأحباء. أولا حيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة بقولنا الحمد لله رب العالمين. وثانيا صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور يعني الدين الإسلام. طيب اسمحوا لي أن أغير كلامي باللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتفهيما لكم. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah studi Quran Hadis akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan kehujahan. Kami kelompok 7 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Ukhti Karimatul Ahadiyah, yang kedua Ukhti Nur Fatimah, dan yang ketiga saya sendiri Lia Nikmatul Maula. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama, yakni tentang pengertian hadis. Dari segi bahasa atau etimologi, hadis ini dari beberapa kata. Yang pertama yakni dari kata jadid, yang artinya baru. Jadid ini lawannya kodim. Yang kedua dari kata qorib yang artinya dekat. Dan yang ketiga dari kata khobar yang artinya warta atau berita. Sedangkan secara istilah, hadis ialah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Yang artinya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat. Jadi bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW itu bisa dikatakan dengan hadis. Namun dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis itu hanya yang berkaitan dengan hukum syar'i saja. Nah, inilah ada sebuah perbedaan. Baik, untuk materi selanjutnya tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas dan bagaimana kehujahannya akan disampaikan oleh Ukhti Karimatul Ahadiyah juga Ukhti Nur Fatimah. Kepada mereka kami persilahkan. Hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama yaitu hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa dari kata saha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Kemudian syarat-syarat hadis sahih. Menurut ta'rif muhaddisin, maka dapat difahami bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat.
Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Yang ketiga, periwayatan bersifat dhabit. Yang keempat, tidak janggal atau syadz. Yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. Selanjutnya yaitu pembagian hadis sahih. Hadis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis sahih li dzatih. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairih. Untuk hadis sahih li dzatih, hadis ini adalah hadis sahih yang dengan sendirinya. Artinya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Atau hadis sahih ini adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairih. Hadis ini adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedhabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Kehujahan hadis sahih. Dalam hal ini, para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun, mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Para ulama hal ini berbeda pendapat sebagaimana berikut. Yang pertama, menurut sebagian ulama, hadis-hadis sahih tidak memberi faedah qat'i sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan soal akidah. Yang kedua, menurut An-Nawawi, hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberikan kaidah qat'i. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Hazm, bahwa semua hadis sahih memberikan faidah qat'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fatimah. Untuk berikutnya yaitu hadis hasan. Pengertian dari hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutaswil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Untuk selanjutnya yaitu kemudian berikutnya yaitu syarat-syarat hadis hasan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan yaitu: yang pertama, perawinya yang adil. Kedua, kedhabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Dan keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Kemudian yang kelima, tidak mengandung ilat. Berikutnya kemudian kehujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi, juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah. Rutbah yaitu urutannya, yang disebabkan oleh kualitas masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya hadis berdasarkan kualitasnya yaitu hadis do'if. Yang pertama, pengertian dari hadis do'if.
Kata do'if menurut bahasa yang berarti lemah sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Kemudian yang kedua yaitu pembagian hadis do'if. Yang pertama, hadis do'if dari sudut sandaran matanya. Yang kedua, do'if dari sudut matanya. Yang ketiga, do'if dari salah satu sudutnya baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang keempat, do'if dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang kelima, do'if dari segi persambungan sanadnya. Yang pertama, do'if dari sudut sandaran matanya. Satu, yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua, hadis maqtu'. Hadis maqtu' ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Kemudian, do'if dari sudut matanya. Hadis syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang siqah dan terpercaya. Akan tetapi, kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesiqahannya. Contohnya, Rasulullah SAW bila telah selesai sembahyang sunnah 2 rakaat fajar, beliau berbaring miring di atas pinggang kanannya. Hadis Bukhari di atas yang bersanad Abdullah bin Yazid, Sa'id bin Abi Ayyub, Abul Aswad, Urwah bin Zubair, dan Aisyah radhiyallahu anhu, dan riwayat dari rawi-rawi yang lain yang lebih siqah yang meriwayatkan atas dasar fil atau perbuatan Nabi. Kemudian do'if dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang pertama yaitu hadis maqlub. Hadis maqlub ialah hadis yang terjadi mukhalafah atau menyalahkan hadis lain, disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan, tukar-menukar yang dikarenakan mendahulukan sesuatu apabila satu dan mengakhirkan pada tempat lain. Ada kalanya terjadi pada matan hadis dan ada kalanya terjadi pada sanad hadis. Yang kedua yakni hadis mudrof. Hadis mudrof, kata mudrof menurut bahasa artinya yang disisipkan. Secara terminologi, hadis mudrof ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Yang ketiga hadis musohaf. Hadis musohaf ialah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh siqah, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga bisa terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh dari makna dan maksud semula. Kemudian do'if dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang pertama yaitu hadis maudhu, yaitu hadis yang disanadkan dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan, dan menetapkan. Yang kedua yaitu hadis mungkar, ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Kemudian do'if dari sudut sandaran matanya. Yang pertama yaitu hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud gugur di sini ialah nama sanad terakhir, yakni nama sahabat yang tidak disebutkan, padahal sahabat adalah orang pertama menerima hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua hadis munqati,
ialah hadis yang gugur pada sanadnya seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Yang ketiga, hadis mu'dal, hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in. Untuk selanjutnya yaitu kehujahan hadis do'if. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis do'if bukan maudhu. Adapun hadis do'if bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan oleh berhujjah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama melarang secara mutlak, yang kedua membolehkan. Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan kehujahan dengan hadis do'if untuk keutamaan amal, memberikan 3 syarat, yaitu yang pertama, hadis do'if itu tidak keterlaluan. Yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis do'if tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, sahih atau hasan. Yang ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengiktikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuan iktiyat hati-hati belaka. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada para pemateri. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab kepada para teman-teman. Hal indakumus su'al. Bagi yang ingin bertanya ataupun ingin menambahi ataupun mengkritisi dari penjelasan kami, silahkan untuk nanti kita berdiskusi di WhatsApp group ya. Baik, mungkin cukup itu dari kami kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.